Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Ulfah Catur Afriasi, dosen pengampu mata kuliah dasar dan manajemen kewirausahaan untuk program studi pengelolaan perhotelan Politeknik Negeri Media Kreatif. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen digital untuk uji kompetensi teknis pelaksanaan tugas PDD UKT PT dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai konsep dasar kewirausahaan dan keterampilan manajerial yang dibutuhkan dalam membangun dan mengelola sebuah usaha, khususnya yang berbasis pada sektor jasa hospitality seperti hotel, restoran, dan layanan pariwisata lainnya. Sebagai bagian dari kurikulum berdampak dan pendekatan entrepreneurial based education, mata kuliah ini juga diharapkan dapat menumbuhkan mindset kreatif dan inovatif di kalangan perhotelan, mahasiswa perhotelan, agar mereka bisa tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan pekerjaan. Materi perkuliahan yang akan dijalankan meliputi konsep dasar kewirausahaan dan karakteristik wirausaha sukses, identifikasi peluang usaha di bidang hospitality, penyusunan bisnis plan dan bisnis model kanvas, penerapan fungsi manajemen dan usaha kecil menengah atau UKM, hingga pada aspek keberlanjutan inovasi bisnis perhotelan di era digital. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini berbasis pada Project Based Learning atau PJBL yang menekankan pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi, termasuk pembuatan prototipe, usaha sederhana, kunjungan lapangan, dan simulasi pitching usaha. Dalam menjalankan perkuliahan, terdapat evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui penugasan individu, kerja kelompok, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester, serta penilaian terhadap proyek kewirausahaan yang dikembangkan oleh mahasiswa tersebut. Unsur penilaiannya terdapat pada kehadiran, UTS, UAS, tugas yang mencapai 50% untuk perkuliahan ini, dan untuk keterlambatan presentasi ataupun pengumpulan proyek nanti akan dikurangkan kurang lebih 10% per hari. Saya berharap setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi peluang usaha yang relevan dengan dunia perhotelan, menyusun rencana usaha yang layak dan aplikatif, serta memiliki keberanian untuk memulai usaha kecil baik secara mandiri maupun kolaboratif. Mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai ruang eksplorasi dan pembentukan mental wirausaha yang tangguh dan adaptif. Mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai ruang eksploratif dan pembentukan mental wirausaha yang tangguh dan adaptif. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti pembelajaran. Berikut ini merupakan video pembelajaran mata kuliah dasar dan manajemen kewirausahaan. Mari kita saksikan video pembelajarannya di dalam kelas. Selamat sore semuanya. Sore. Masih semangat untuk kuliah di sore hari ini? Masih. Kok sore? Walaupun sudah dari pagi ya kita melaksanakan perkuliahan, tetapi ini adalah mata kuliah di jam akhir, memang jam-jamnya sudah mulai capek, lelah, tapi saya harap teman-teman tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan yang ini kita sudah masuk ke minggu ke-11 ya teman-teman. Jadi di mata kuliah dasar dan manajemen kewirausahaan ini kita akan fokus kepada materi tentang bagaimana penyusunan bisnis model kanvas yang ada khususnya untuk di bidang hospitality. Karena teman-teman ini kan dari industri perhotelan, walaupun kalau misalnya kita ngomongin kewirausahaan itu kan banyak macamnya gitu. Nah, tetapi karena teman-teman bidangnya di hospitality, kita akan fokus ke sana disesuaikan dengan kebidangannya teman-teman. Karena kan setelah lulus nanti teman-teman itu kan fokusnya pasti walaupun nanti bisa bekerja di mana saja, tetapi lebih fokus untuk ke bidang yang sesuai dengan prodinya agar ilmu-ilmu yang didapat tentunya sesuai dengan capaian gitu, outputnya nanti akan seperti apa. Jadi kita belajar berwirausaha sesuai dengan prodi teman-teman yang sedang dijalankan.
Nah, kemudian untuk mata kuliah terkait dengan BMC ini, Business Model Canvas, teman-teman sudah pernah dengar tentang Business Model Canvas atau belum? Belum sebelumnya ya, karena memang minggu lalu kita baru berencana untuk melaksanakan ini BMC itu seperti apa sih, walaupun mungkin teman-teman sering dengar di luar sana, tapi memang kita belum secara detail menjelaskan terkait dengan BMC ini. Nah, di perkuliahan ini tujuannya apa sih? Teman-teman harus mampu menyusun Business Model Canvas berdasarkan ide usaha yang sudah disusun secara berkelompok. Dari awal perkuliahan kan kita sudah melaksanakan diskusi kelompok terkait dengan ide usaha, sehingga mengerucut ke satu ide usaha yang akan diwujudkan sama teman-teman. Kemudian salah satu tools nanti teman-teman untuk menjalankan si usaha tersebut tentu harus menggunakan sebuah model agar bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Salah satu yang bisa dijalankan untuk usaha yang masih sebagai awal banget ya, masih merintis gitu. Masih merintis itu kita pakai yang disebut dengan Business Model Canvas atau disingkat dengan BMC. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di luar sana untuk UMKM atau UKM itu rata-rata menggunakan Business Model Canvas ini sebagai model bisnisnya untuk melihat gitu ya bagaimana nanti berjalannya bisnis tersebut. Kemudian selain mampu menyusun Business Model Canvas, teman-teman juga harus mampu menyesuaikan komponen BMC ini dengan karakteristik bisnis jasa perhotelan. Karena prodi kita adalah prodi pengelolaan perhotelan, maka jasanya pun kita usahakan sesuai dengan prodinya teman-teman. Jasa perhotelan itu ada apa saja di dalamnya? Ada apa saja di dalamnya jasa perhotelan itu? Jasa apa? Akomodasi, terus juga apa lagi? Food and beverage di dalamnya kan ada itu. Jadi usahanya melingkupi itu juga gitu. Ada bisnis travel masuk tidak? Masuk. Jadi nanti kita berbicaranya jasa perhotelan itu ada berbagai macam. Dari mulai yang tadi akomodasi. Akomodasi itu terkait dengan apa saja? Penginapan. Yang keras? Penginapan. Terus apa lagi? Kos-kosan masuk tidak? Masuk ke jasa akomodasi. Ada yang punya kos-kosan mungkin? Atau ada yang ngekos? Siapa yang ngekos? Oh, ngekosnya di daerah sini, sekitar kampus. Oke, baik. Nah, itu beberapa jasa yang bisa teman-teman explore ya dari jasa hospitality itu, yang tadi ada akomodasi, terus kemudian juga food and beverage, terus juga bisa juga dari yang travel agent, OTA ya kalau misalnya kita sebutnya ya di industri perhotelan itu. Karakteristik khusus untuk usaha hospitality itu seperti apa sih? Kita lihat di sini ada fokus pengalaman layanan atau service experience. Karena teman-teman di bidang jasa sudah magang atau belum? Belum. Kalau misalnya nanti magang kan teman-teman akan tahu ya bahwa keutamaan dari jasa hospitality itu pasti memberikan experience kepada pelanggan, memberikan pengalaman kepada pelanggan. Oleh karena itu ada yang disebut dengan servisnya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman di restoran itu pasti ada, atau di hotel itu kan ada tax and services ya. Nah itu kita memberikan experience, kita memberikan service experience kepada customer, kepada pelanggan, sehingga itu yang dijual oleh usaha-usaha tersebut. Lalu kemudian ketergantungan pada musim dan tren wisata, betul atau tidak? Contohnya apa? Ketergantungan pada musim dan tren wisata. Ada apa? High season ada? Sebaliknya ada apa? High season ada? Low season. Jadi kalau misalnya di low season itu biasanya cenderung di bulan-bulan apa? Low season biasanya di bulan-bulan apa teman-teman? Apa Ica? Januari Juli.
Januari, Juli. Terus kalau misalnya high season biasanya Desember, terus hari-hari besar ya, hari-hari raya atau libur sekolah sebenarnya Juli. Itu juga masuk ke mungkin high season karena dia liburan anak-anak sekolah. Berarti kan banyak yang mungkin staycation dari family dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh besar dari ulasan pelanggan. Itu kenapa kita harus mempertahankan service experience kita, karena teman-teman kalau misalnya mau kemana-mana sekarang lihatnya apa? Review kan, Google review lah. Terus kalau misalnya mau ke tempat apa, kalau reviewnya itu bintangnya berapa sih gitu, bintangnya cuma 2 misalnya gitu, mau nggak? Jadi nggak mau kan, pasti ini pasti jelek tempatnya, walaupun kita belum tahu. Jadi the power of ulasan dari pelanggan itu sangat berpengaruh. Kemudian integrasi digital, OTA, preview aplikasi, kemudian pemesanan online. Ini semuanya serba digital. Jadi semua sekarang yang teman-teman lihat, baik itu dari mulai prosesnya, sistemnya dan lain sebagainya, itu mulai menuju semuanya ke digital. Di sini ada beberapa usaha hospitality. Contohnya ada butik hotel berbasis budaya lokal gitu. Itu kan kalau misalnya teman-teman lihat sekarang hotel itu sudah macam-macam ya jenisnya. Maksudnya hotel butik, tapi tidak hanya butik hotel saja, tapi di dalamnya itu ada spesifikasi lagi, ada kekhususan lagi agar dia punya pembeda yang disebut dengan, nanti kalau misalnya kita ngomongin di BMC itu ada yang disebut dengan unique selling proposition. Unique selling proposition itu adalah keunikan dari sebuah jasa atau produk yang kita tawarkan kepada konsumen agar berbeda. Sama-sama butik hotel nih. Butik hotel kan ada banyak ya. Butik hotel itu ada ratusan mungkin di Indonesia, tapi yang menawarkan berbasis budaya lokal ada berapa? Mungkin tidak banyak. Seperti misalnya yang di Kota Tua, itu kan ada kan butik hotel yang dia basisnya adalah budaya lokal gitu, budaya lokal Jakarta. Kemudian kafe dengan konsep wisata kuliner daerah, ini juga menawarkan sebuah ciri khas gitu, bahwa di sana selain menawarkan konsep wisata kuliner, tapi juga dia fokus kepada kuliner daerah saja. Misalnya di sini fokus kepada kuliner Betawi, karena kita ada di wilayah daerah Betawi ya. Jadi kita apa sih kira-kira usaha yang memang menonjolkan kuliner Betawi? Teman-teman tahu tidak oleh-oleh orang Jakarta itu apa kalau misalnya keluar? Apa? Susah kan dicari kan? Nah itu karena kita tidak punya ciri khas kedaerahan dari kuliner. Maksudnya walaupun ada ya kayak bir peletok, terus apa lagi? Dodol, terus apa? Kerak telur, tapi kan maksudnya kalau itu mungkin tidak dikemas secara baik sehingga itu dijadikan sebagai oleh-oleh khusus daerah, misalnya seperti itu. Kemudian tour and travel berbasis komunitas lokal. Kan sekarang sudah mulai banyak ya kayak menyasar komunitas-komunitas nih, tidak hanya tour and travel biasa. Tour and travel biasa, tapi dia berbasis komunitas lokal. Ada komunitas-komunitas yang disasar, misalnya dia komunitas seniman, komunitas apa. Nah, itu kita mempunyai ciri khas di situ. Kemudian ada beberapa langkah yang kita gunakan untuk menyusun BMC di hospitality ini. Yang pertama adalah menggunakan analisis SWOT. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang analisis SWOT. Ada yang tahu analisis SWOT itu apa? Apa, Anas? Analisis SWOT itu digunakan untuk menganalisis situasi pasar di internal dan eksternal. Kalau untuk internal sendiri itu mencakup strength and weakness, dan untuk eksternal sendiri itu ada di opportunity dan threat. Ya, berarti kita harus tahu dulu nih kekuatan, kelemahan, opportunity dan peluang dan tantangan apa dulu nih yang ada di depan kita, sehingga kita nanti bisa menetapkan target dan segmen pasar kita itu mau apa. Kemudian segmen pasar itu apa? Ada yang tahu tidak? Saya Bu. Iya, Jessica. Itu proses membagi pasar. Proses membagi pasar. Yang
dilihat contohnya itu dilihat dari geografis, yaitu customer yang berada di wilayah Jabodetabek. Ya, misalnya salah satunya dari segi geografis. Jadi kita lihat segmentasi pasar itu ada bermacam-macam kan. Yang contohnya dari tadi yang Jessica contohkan adalah dari segi geografisnya. Geografis itu wilayah ya, wilayah mana? Misalnya Jessica rumahnya di mana? Saya di Depok. Depok, berarti wilayahnya daerah Jabodetabek, berarti masuk nih ke dalam segmen pasar saya gitu. Nah, kemudian ada juga rumusan ya, nilai jual unik yang tadi saya bilang, ada unique selling point atau unique selling proposition. Ciri khas apa sih yang membedakan bisnis yang teman-teman punya dengan bisnis yang lain? Kemudian ada identifikasi mitra strategis dan sumber daya utama. Jadi di sana kita harus tahu sumber daya yang kita punya itu, resources yang kita punya itu apa. Kemudian juga mitranya siapa. Mitra itu adalah nanti yang akan kalau misalnya tanpa mereka bisnis kita ini akan sulit untuk berjalan. Misalnya supplier, terus kemudian tempat kita untuk menjual produk atau jasa kita itu di mana gitu. Itu mitra strategis yang harus kita lihat. Tanpa itu mungkin kita akan sulit ya untuk bisa menjalankan usaha. Kemudian untuk elemen dari bisnis model Canvas sendiri kita ada 9 elemen. Yang pertama ada customer segment, segmentasi pasar yang sudah kita bahas tadi, bahwa ada proses membagi-bagi pasar sehingga kita tahu siapa yang mau beli produk kita. Kemudian nanti ada yang disebut dengan value proposition. Value proposition itu adalah nilai kita, nilai jasa atau produk kita yang kita tawarkan sehingga itu menjadi sisi lain atau uniqueness dari usaha-usaha lain yang sejenis. Kalau misalnya ada usaha yang sama, kita pembedanya apa? Nah, itu unique selling proposition. Yang ketiga ada channel yang disebut dengan channel. Channel ini nantinya bagaimana si customer proposition ini, value proposition ini, kelebihan-kelebihan dari produk kita itu sampai kepada customer. Bagaimana disampaikannya, melalui apa? Nah, itu channel ya. Kemudian ada yang disebut dengan customer relationship. Bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan. Teman-teman kalau misalnya jualan itu kan tidak pengen hanya selesai sampai produk itu terjual kan, tapi ingin untuk si orang itu untuk apa? Balik lagi, repeat order, membeli lagi produk kita. Betul kan? Kemudian ada yang disebut dengan revenue stream. Revenue stream itu semua pembentuk keuntungan kita. Dari mana aja nih potensi untuk mendapatkan keuntungan. Ada yang disebut dengan key resources tadi, sumber daya kita itu apa saja yang tersedia di sana. Kemudian ada key activities, aktivitas utamanya apa saja dalam bisnis kita. Nanti teman-teman sebutkan di sana aktivitas utamanya bagaimana. Lalu ada juga key partnership. Key partnership ini nanti yang mitra tadi, dengan siapa kita bermitra, terus kemudian juga supplier kita siapa, kemudian juga nanti barang kita itu dijualnya di mana. Lalu ada cost structure, pembentuk harga. Cost structure itu teman-teman ngitung HPP di sana, harga pokok penjualan. HPP itu adalah dasar untuk menetapkan kita apa? Untuk menetapkan apa? Apa Davi? Harga jual. Jadi harga jual itu berapa? Kita tahu dulu nih cost structure-nya apa saja. Unsur-unsur pembentuk harganya apa saja, gitu. Nah, ini adalah worksheet bisnis model Canvas. Jadi dari yang tadi 9 elemen itu masuk semuanya ke sini. Dari customer segment, value proposition, kemudian channel, customer relationship, revenue stream, terus ada key resources, key activities, cost structure, dan key partner. Ini yang tadi 9 disebutkan, urutan mengisinya itu disesuaikan dengan yang tadi, nomornya itu, yang gambar yang tadi. Kalau teman-teman nanti mengisi ini disesuaikan dengan itu. Nah, sebelum kita masuk ke worksheet, kira-kira sudah bisa paham tentang DMC atau belum? Paham. Sudah bisa dipahami ya. Jadi setelah ini nanti teman-teman silahkan untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti mulai untuk menyusun si worksheet bisnis model Canvas ini. Jadi langsung silahkan teman-teman nanti praktekkan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan.
terkait dengan bisnis full canvas dipraktekkan ke dalam worksheet ini. Nanti tinggal disesuaikan. Nanti kita diskusi. Jadi teman-teman bikin diskusi kelompok, kemudian nanti saya akan datang ke kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi ya teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mengakhiri perkuliahan untuk hari ini? Cukup? Ya, baik. Kalau misalnya sudah cukup, nanti absensi teman-teman silahkan untuk membuka di SIAK ya. Kemudian juga materi sudah Ibu upload di SIAK juga, bisa dilihat di sana. Nanti ada materi, kemudian juga teman-teman sekaligus untuk absensi dan worksheet ini hasil dari diskusi kelompok teman-teman itu diupload di sana sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Baik. Kalau begitu cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan dan kita bisa fokus terhadap apa yang kita kerjakan nantinya berdasarkan hasil kelompok tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.